Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak Eras mereinterpretasi. Dari Tritunggal, dia dianggap 3 Allah. Memang hanya cuma 1 Allah, dan itu bukti. Jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Sobat Viral Kristen, beberapa hari ini Pendeta Joni Kilapong viral karena khotbahnya yang menolak doktrin Tritunggal, 3 pribadi dalam 1 Allah, dan menegaskan bahwa Allah itu mutlak satu berdasarkan pemahamannya atas perjanjian lama. Ia menekankan pemahaman monoteisme yang ketat, seringkali menegaskan keesaan Allah tanpa membaginya ke dalam 3 pribadi. Pandangan Pendeta Joni Kilapong ini seringkali diperdebatkan dalam konteks apakah Yesus adalah Allah yang setara dengan Bapa atau hanya sebagai manifestasi, serta bagaimana memahami monoteisme secara utuh. Pandangan ini memicu perdebatan di kalangan teolog Kristen, dengan beberapa pihak salah satunya Pendeta Esra Soru yang mengkritik pandangannya sebagai salah paham terhadap konteks Alkitab secara utuh, perjanjian lama dan baru, dan menganggap penolakan tersebut keliru. Berikut ini pandangan atau kritik dari Pendeta Esra Soru, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Ya, monoteisme bahwa Yesus itu adalah Allah, ya, bukan maksudnya Yesus adalah Allah. Kami percaya bahwa Allah itu adalah Esa. Karena itu kami tidak pernah punya masalah dengan ayat-ayat yang dikemukakan oleh Pak Joni tadi. Betul bahwa Alkitab mengajarkan monoteisme, ulangan 6 ayat 4. Itu standar ketat, karena itu doktrin Tritunggal itu juga bukan doktrin yang menolak konsep monoteisme. Justru karena mempertimbangkan ayat-ayat itulah maka kita sampai pada doktrin Allah Tritunggal. Nah, hanya saja begini. Namanya membangun ajaran itu harus membangun ajaran yang alkitabiah, bukan ayatiah. Ayatiah itu hanya kutip beberapa ayat, lalu bikin kesimpulan sendiri. Itu tidak mewakili seluruh ajaran Alkitab. Kalau ajaran Alkitab, maka harus memperhatikan seluruh ayat Alkitab yang berhubungan, lalu ditafsirkan bersama-sama. Nah, oke, ayat-ayat yang diberikan itu benar bahwa Allah itu Esa, tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain sama sekali. Nah, tapi kalau dia hanya stop di situ, maka disitulah masalahnya, ya. Nah, stop di situ dia adalah masalahnya. Masalahnya adalah bahwa masih ada banyak ayat yang justru menunjukkan bahwa Yesus juga itu adalah Allah, ya. Misalnya di dalam Yesaya 9 ayat 5 yang nubuatan Nabi Yesaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan bagi kita. Nah, itu Pak Joni ini percaya bahwa itu nubuatan untuk Yesus atau bukan, ya. Lain cerita lah kalau tidak percaya itu. Tapi kalau percaya itu adalah nubuatan untuk Yesus, maka di dalam teks Yesaya 9 ayat 5 itu jelas dikatakan namanya disebut oleh orang Allah yang perkasa. Berarti Yesus itu adalah Allah. Lalu juga kok aneh sekali bahwa Pak Joni tidak mengutip satu ayat perjanjian baru pun, ya, satu ayat perjanjian baru pun yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 itu, ya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Logos itu adalah Allah. Firman itu kan Yesus. Lalu juga bagaimana dengan Yohanes 20 ayat yang ke-28 ketika Thomas waktu melihat Yesus yang bangkit, dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus tidak menolaknya atau tidak membantah sama sekali. Bagaimana dengan Roma pasal 9 ayat yang ke-5, kata-kata Paulus, ya, mereka, maksudnya orang-orang Yahudi adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah. Bagaimana juga dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 7 itu, ya, di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, ya. Nah, lalu juga Titus 2 ayat yang ke-13 ketika Paulus berkata bahwa dengan menantikan penggenapan dan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dari struktur penulisan bahasa Yunani dalam hukum Greenfield-Sharp Rule, maka di situ hanya menyatakan satu pribadi, yaitu bahwa Yesus Kristus yang disebut sebagai Allah yang maha besar sekaligus juru selamat kita. Nah, maka sekarang
ayat-ayat itu dengan secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kalau sekarang berpegang pada monoteisme ketat seperti diambil dari ayat-ayat perjanjian lama saja, mengabaikan ayat-ayat perjanjian baru, lalu menghasilkan kesimpulan bahwa kepercayaan pada Yesus nanti sebagai Allah itu adalah salah. Nah, itu adalah kesimpulan yang salah dan menyesatkan. Ya, jadi Pak Joni Kilapong ini hanya melihat sebagian ayat, tapi dia lupa atau menutup mata terhadap ayat-ayat yang lain secara khusus dalam perjanjian baru. Nah, itu pertama ya. Sekarang yang kedua, seringkali konsep Tritunggal itu dibenturkan dengan Yesaya 44 ayat yang ke-24 yang tadi saya sudah bacakan, di mana dikatakan bahwa Tuhan itulah yang menciptakan alam semesta ini, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, ayat itu seringkali dipakai untuk menentang konsep Tritunggal, bahwa kalau memang Tritunggal benar, kenapa dalam ayat itu dikatakan bahwa Allah itu seorang diri membentangkan langit? Ya. Nah, pertama-tama jangan lupa pada konteks ayatnya, karena konteks ayatnya itu Yesaya sedang menolak gagasan bahwa Allah itu butuh pendamping di dalam menciptakan. Ya, dalam konteks kitab Yesaya itu adalah polemis terhadap para penyembah berhala, bangsa-bangsa kafir dengan segala macam dewa-dewa mereka. Itu terutama di Kanaan, ya, ada banyak penyembahan terhadap dewa-dewa. Nah, juga di Babel, di hampir seluruh wilayah pada waktu itu. Itulah sebabnya Yesaya menegaskan bahwa tidak ada dewa yang lain, pertama, dan yang kedua, tidak ada makhluk yang lain yang membantu Allah di dalam mencipta, dan ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dengan kata lain, penciptaan itu dilakukan oleh ketiga pribadi Tritunggal yang adalah Allah yang Esa, tanpa ada pendampingan dari pihak lain yang non-Allah. Nah, itu seorang diri membentangkan langit itu artinya tidak ada bantuan dari pihak lain yang di luar Allah. Di Alkitab saja sudah bilang dia Tuhan dan Allah kok. Ya. Nah, belajar sedikit sejarah bagaimana sampai Konsil Indonesia itu muncul. Itu karena kemunculannya Arius itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan dari Bapa. Dia adalah penghulu malaikat yang nanti akhirnya itu Arius itu kan kakek moyangnya Saksi Yehova itu. Nah, kalau Pak Joni Kilapong ngomong begitu ya wajarlah, karena dia ikut Pak Erastus yang ajarannya kan mirip-mirip dengan Saksi Yehova. Ya. Nah, sekarang kalau Pak Erastus, kalau Pak Joni Kilapong persoalkan kalimat Allah dari Allah, dan dia minta mana ayat eksplisit dalam Alkitab yang mengatakan Allah dari Allah. Nah, masalahnya jangan minta ayat eksplisit, tapi melihat konsekuensi apakah itu ajaran Alkitab atau tidak. Karena tidak semua yang kita percaya juga eksplisit dalam Alkitab kok. Bapak percaya sakramen? Ya, sakramen itu ayatnya di Alkitab mana coba? Nggak ada istilahnya, tapi ajarannya ada. Tadi juga di awal itu Bapak ngomong istilah monoteisme kan? Mana coba di ayatnya Alkitab yang bilang monoteisme, M-O-N-E dan seterusnya? Kan nggak ada juga. Jadi jangan persoalkan istilahnya, tapi konsepnya. Konsepnya begini. Oke. Satu, Yesus itu diutus oleh Bapa, atau Yesus datang dari Bapa. Dan saya kira ayat Alkitab banyak ya menyatakan itu, bahwa Yesus memang diutus oleh Bapa. Ya, Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa, dan seterusnya. Ya. Kedua, Alkitab mengatakan bahwa Yesus memiliki natur ilahi yang sama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti ini dua hal. Pertama adalah Yesus datang dari Bapa. Kedua, Yesus punya hakikat yang sama atau punya natur ilahi. Berarti dia Allah, dan banyak ayat sudah saya tunjukkan tadi. Nah, sekarang coba pikirkan. Kalau Yesus adalah Allah seperti ayat-ayat itu, terus Yesus datang dari Bapa, lalu membahasakannya bagaimana? Ya jelas Allah dari Allah kan? Allah yang sejati dari Allah yang sejati, karena Bapa adalah Allah yang sejati. Yesus adalah Allah yang sejati. Itulah sebabnya muncul formula dalam Konsil Indonesia, Allah dari Allah, terang dari terang. Nah, jadi kalau cari kalimat eksplisit Allah dari Allah, memang tidak ada. Tapi konsep bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus datang dari Bapa, dia bukan ciptaan. Dia sama kekal dengan Bapa. Ya, bahasanya apa lagi kalau bukan Allah dari Allah? Ya, jadi saya kira Pak Joni ini ya bersemangat sih baik, tetapi bersemangat dan berapi-api saja belum tentu benar.
Ya, bahkan kalau Pak Joni ini sudah menyangkali kealahan Yesus dan merasa bahwa konsili Nisea yang angkat Yesus jadi Allah, nah, itu bukan cuma salah, tapi itu menyesatkan. Nah, ini saya sangat menyayangkan. Walaupun Pak Joni ini teman saya, tapi kan ajarannya juga ini masalah, bukan masalah. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Apakah kamu setuju dengan apa yang disampaikan Pendeta Esra Soru ini? Share komentarmu di kolom komentar ya.